yoro udandingan ikoyo linongko yoro. Baik, kita mulai kegiatan kita pada hari ini. Pertama-tama, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, karena atas rahmat-Nya lah kita dapat bersama-sama mengikuti kegiatan pembinaan dan penyuluhan Kampung Sadar Hukum pada malam hari ini. Pertama-tama yang terhormat kepada petinggi Kampung Jua Asa, Bapak Adrianus SPD, yang terhormat Ibu Lina Claudia SH, dan yang terhormat Ibu PKK Iren Siska SPD, yang terhormat Ketua Karang Taruna Yohanes Oneng, yang terhormat perwakilan mahasiswa KKN Fakultas Hukum Universitas Mula Warman Lisa Aprilia Gusrena, dan yang kami hormati juga para masyarakat dari Kampung Jua Asa dan semua hadirin yang hadir pada malam hari ini. Hadirin sekalian, sebelum kita masuk ke sesi inti, izinkan saya memperkenalkan diri. Saya Reja Spiandor, selaku pembawa acara pada malam hari ini, dan izinkan saya juga untuk membacakan susunan acara sebagai berikut. Yang pertama ada pembukaan, kedua menyanyikan lagu Indonesia Raya, ketiga pembacaan doa, keempat kata sambutan, lima penyampaian materi tentang pembinaan dan penyuluhan Kampung Sadar Hukum, keenam diskusi tanya jawab, dan ketujuh penutup. Baik, selanjutnya menyanyikan lagu Indonesia Raya. Para hadirin diharapkan untuk berdiri. Berdoa selesai. Baik, terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Yang terhormat Ibu Lina dalam hal ini pada malam hari ini sebagai narasumber pada kegiatan penyuluhan Kampung Sadar Hukum yang dilaksanakan oleh adik-adik mahasiswa KKN. Yang saya hormati Ketua PKK Kampung Jua Asa, Ketua Karang Taruna Kampung Jua Asa beserta seluruh anggotanya yang hadir pada malam hari ini, Ketua Kelompok Sadar Hukum TPPKK Kampung Jua Asa Ibu Sri Nun, dan juga Ketua Kelompok Sadar Hukum dari Karang Taruna yaitu Ketua Karang Taruna sendiri Pak Yohanes Oneng, beserta seluruh jajaran pengurus dari Kelompok Sadar Hukum baik itu Karang Taruna maupun PKK, beserta dari mahasiswa
yang berbahagia pada malam hari ini. Baik, puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Kuasa. Pada malam hari ini kita dapat melaksanakan kegiatan penyuluhan yang memang sedikit agak mendadak. Pada hari ini tadi baru dikoordinasikan untuk pelaksanaan acara, tetapi karena memang di kampung sudah direncanakan untuk diadakan musyawarah pengurus kelompok sadar hukum dari TP PKK Kampung Juasa. Jadi tadi diminta sekalian untuk kegiatan penyuluhan sekaligus nanti bisa memandu di dalam menyusun rencana kerja dari baik itu kelompok sadar hukum PKK maupun Karang Taruna, sehingga bisa merumuskan bersama-sama dengan adik-adik mahasiswa KKN pada malam hari ini yang mungkin lebih aktif memantau perkembangan ataupun program-program yang nanti sesuai dengan tujuan dari pembentukan kelompok sadar hukum di tingkat kampung. Dengan adanya 2 kelompok sadar hukum, jadi ini kepercayaan sekaligus menjadi beban tanggung jawab baik dari saya sebagai kepala kampung maupun bagi seluruh pengurus dari kelompok sadar hukum yang ada di Kampung Juasa, untuk kita sama-sama bisa membina masyarakat baik dari pemuda sampai ke kelompok-kelompok keluarga supaya sadar akan hukum sehingga bisa terhindar dari berbagai macam permasalahan hukum yang ada di negara kita. Nah, ini yang sangat penting menjadi tugas utama. Namun pada malam hari ini sampai dengan hari ini ya, patut kita panjatkan puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Kuasa karena atas penyertaan dan perlindungannya terhadap seluruh masyarakat Kampung Juasa. Sampai dengan sekarang ini tidak ada yang terjerat permasalahan hukum, baik itu kriminal, narkoba maupun hal-hal lain terkait dengan pelanggaran hukum. Tetapi juga tidak menutup kemungkinan ke depan terjadi. Pada malam hari ini juga yang saya sangat senang secara khusus ibu-ibu bisa meluangkan waktu untuk hadir mengikuti kegiatan penyuluhan sekaligus nanti diskusi terkait dengan rencana kerja dari kelompok sadar hukum, karena ibu-ibu mempunyai peranan yang cukup kuat karena kita ingin anak-anak generasi penerus kita di kampung, khususnya bukan anak kita secara pribadi tetapi seluruh anak-anak yang ada di kampung ini bisa terhindar dari berbagai macam permasalahan hukum ke depan. Tentunya kami kampung sangat mengharapkan bantuan dari kelompok sadar hukum yang sudah dibentuk untuk dapat berperan aktif dalam rangka pencegahan hal-hal tersebut. Tapi bagaimana nanti dari ibu-ibu secara khusus TPPKK sebagai salah satu kelompok sadar hukum untuk bisa memberikan penyadaran kepada ibu-ibu sehingga bisa sedikit mengingatkan, paling tidak mencegah. Jadi kita bersyukur ini yang hadir pada malam hari ini memang anak-anak Karang Taruna yang masih rata-rata usia SMA, dan ini masih betul-betul sangat semangat untuk terlibat aktif di dalam berbagai macam program yang ada di kampung. Jadi sebagai sebuah kampung saya sangat mengapresiasi dan siap mendukung rencana program kerja dari Karang Taruna, kelompok sadar hukum Karang Taruna nanti terkait dengan kegiatan-kegiatan apa yang positif untuk mengisi waktu dari anak-anak Karang Taruna sehingga di kampung kita bisa ya sedikit bisa membawa perubahan kepada generasi kita yang sudah sangat terganggu dengan permainan-permainan atau game online ini. Dengan adanya kegiatan-kegiatan positif mungkin setiap malam minggu atau apa dilaksanakan kegiatan-kegiatan yang sifatnya membina atau menggiring secara pelan-pelan sehingga bisa ke arah yang lebih positif lagi ke depan. Nah, memang pada malam hari ini kami tidak mengundang, tadi juga masyarakat secara umum itu tidak diundang di grup WA kampung karena memang pada malam hari ini sasarannya tadi dari pengurus TPPKK untuk kader kumnya dan
pengurus Karang Taruna untuk kelompok sadar hukumnya juga, sehingga masyarakat secara umum tidak diundang, sehingga yang hadir pada malam hari ini ya ibu-ibu dari pengurus TPP Kadarkum dari TPPKK dan pengurus dari Kadarkum Karang Taruna. Tetapi ini saya yakin tidak mengurangi nilai dan tujuan dari program, apalagi saya lihat materi dari narasumber yaitu Ibu Lina tadi sangat tepat sekali untuk anak-anak. Ini adalah proses pembelajaran, kita sikapi secara positif sehingga membawa nilai-nilai positif untuk perkembangan kalian ke depan, sehingga membawa perubahan dalam kehidupan kita karena wawasan. Jadi sebagai kepala kampung juga mewakili masyarakat, saya sangat bersyukur dengan kegiatan kita pada malam hari ini maupun materi yang akan disampaikan kepada seluruh kita yang hadir pada malam hari ini. Tentunya banyak hal positif yang memberikan penyadaran baik kepada yang mungkin kalau yang hadir pada malam hari ini ya tidak pernah saya dengar ada permasalahan-permasalahan, tetapi bisa membawa pengaruh positif bagi teman-teman pemuda yang belum hadir. Nah, itu tentunya menjadi harapan kita semua. Jadi terima kasih juga kepada Karang Taruna kepada adik-adik mahasiswa KKN dari Fakultas Hukum Universitas Mula Warman program studi hukum yang sudah memilih Kampung Juasa sebagai titik untuk pelaksanaan kegiatan penyuluhan pada malam hari ini, dan semoga hadir pada malam hari ini memenuhi kriteria atau standar dari juknis pelaksanaan KKN adik-adik sekalian. Jadi silahkan nanti terapkan, karena KKN ini penerapan atau aplikasi yang dari ilmu yang kalian dapatkan selama menempuh pendidikan di perguruan tinggi. Jadi apa ilmu-ilmu yang bisa diterapkan di tengah-tengah masyarakat melalui kelompok sadar hukum, nanti melalui diskusi bisa disampaikan, bisa diwujudkan dalam bentuk kegiatan-kegiatan sederhana, baik dari untuk generasi muda khususnya Karang Taruna maupun di kelompok PKK, sehingga bisa berdampak dan bermanfaat bagi kehidupan masyarakat di Kampung Juasa secara khusus untuk memberikan penyadaran kita akan pentingnya pemahaman kita terhadap hukum-hukum yang berlaku di NKRI. Jadi ini yang sangat kami harapkan pada kegiatan pada malam hari ini. Jadi sekaligus tadi membantu Karang Taruna maupun PKK di dalam merancang rencana program kerja, sehingga pembentukan ini bukan hanya sekedar terbentuk kelompok, tetapi ada wujud nyata atau program kerja nyata yang bisa dilaksanakan oleh kelompok-kelompok sadar hukum, sehingga apa yang menjadi tujuan dari pemerintah Kabupaten Kutai Barat dalam membentuk kelompok sadar hukum di tingkat kampung bisa tercapai. Nah, ini tentunya menjadi harapan kami dari kampung. Kami siap mendukung, mensupport kegiatan tersebut dari pemerintah kabupaten untuk bisa terlaksana dengan baik di Kampung Juasa. Ini tentunya yang sangat kami harapkan. Jadi diskusi pada malam hari ini nanti silahkan secara bebas, terbuka, sehingga betul-betul memberikan manfaat terhadap anak-anak generasi muda yang ada di Kampung Juasa, dan juga kepada Karang Taruna, anak-anak Karang Taruna maupun ibu-ibu, jika nanti silahkan menyampaikan ide, saran, masukan yang ada di pikirannya terkait dengan rencana program yang bisa memberikan dampak positif terhadap kelompok-kelompok sadar hukum atau kelompok keluarga sadar hukum yang ada di Kampung Juasa. Dari segi anggaran, kami dari pemerintah kampung sangat mensupport kegiatan ini, bukan hanya dari segi dukungan dari segi moral, tapi juga dari segi anggaran siap kami anggarkan di tahun anggaran
yang akan datang. Jadi silahkan dirumuskan, nanti kita masukkan di dalam musrembang supaya kegiatan dari kelompok sadar hukum bisa terakomodir di dalam anggaran pendapatan dan belanja Kampung Juasa di tahun anggaran 2023 yang akan datang. Nah, untuk tahun ini tidak juga berkecil hati, banyak kegiatan yang tidak memerlukan anggaran bisa kita laksanakan. Nah, ini nanti silahkan dirumuskan. Jadi tetap semangat, seberapapun kita yang hadir. Saya yakin kita yang hadir di sini adalah orang-orang yang optimis, yang ingin artinya ada perubahan dengan berbagai macam indikator perubahan yang ada. Salah satunya pada malam hari ini yaitu dari indikator hukum. Kita ingin masyarakat Kampung Juasa bukan hanya kelompok keluarga tapi juga kelompok pemuda itu sadar akan hukum, artinya harus mematuhi aturan-aturan hukum yang ada. Mari kita perkuat dari segala lini. Kita juga kemarin ditetapkan sebagai kampung layak anak. Banyak hal kita mensupport di tingkat kabupaten sehingga Kabupaten Kutai Barat kemarin dapat. Ketua PKK Ibu Iren Siska SPD, saya persilahkan. Terima kasih atas kesempatannya yang diberikan kepada saya. Terima kasih untuk narasumber Ibu Lina yang telah bersedia hadir di sini untuk menyampaikan materi-materinya, dan juga adik-adik KKN dari UNMU. Terima kasih. Ketua Karang Taruna beserta anggotanya, bagian Kedarkum dan ibu-ibu PKK, anggota Kedarkum yang telah hadir. Sebenarnya banyak yang diundang, ada sekitar 21 orang anggotanya sudah kami undang, anggota Kedarkum dari PKK, cuman tidak tahu apa halangan mereka sehingga mereka tidak hadir. Mohon maaf karena yang hadir hanya ini. Kami sudah mengikuti penyuluhan kemarin ya Bu ya, dari narasumbernya Ibu Lina beserta narasumber dari Pak Hari ya, Pak Kabak Hukum ya. Untuk menyikapi itu maka kami segera membuat pertemuan rapat dengan anggota Kedarkum PKK pada malam hari ini. Sebenarnya setelah tadi Pak Petinggi menyampaikan bahwa ada penyuluhan lagi dari adik-adik KKN dari UNMU beserta Ibu, jadi kami sangat berterima kasih. Akhirnya semuanya berjalan langsung secepat ini gitu. Semoga nanti materi-materi yang diberikan kepada dari Ibu Lina sebagai narasumber dan adik-adik dari KKN UNMU kepada anak-anak remaja di sini dapat meningkatkan kesadaran dan hak sebagai masyarakat tentang hukum. Karena kesadaran tentang hukum itu tidak bisa kalau kita hanya mengadakan sosialisasi atau sejenis penyuluhan saja tanpa ada kesadaran pribadi dari masing-masing masyarakatnya. Nah, itu harapannya semoga nanti apa yang disampaikan oleh narasumber dapat diterapkan oleh kita semua untuk dilaksanakan di masyarakat, sehingga kampung kita ini nanti bisa menjadi kampung yang aman, tentram dan damai. Begitu. Agar tidak ada lagi terjadi seperti pergaulan yang tidak baik, tidak sehat. Terus terkadang anak-anak juga saya mau menyebut dari keluarga tapi agak itu ya, maksudnya begini, terkadang terjadinya pergaulan bebas atau apa mungkin kita bisa ambil dari keluarga, dari lingkup keluarga dulu ya Bu ya.
Nah, mungkin kita tidak tahu apa permasalahannya di lingkungan keluarga dan bisa juga dari pergaulan di luar, sehingga itu menyebabkan kadang tidak terkontrol gitu. Nah, ini sangat penting untuk diselenggarakan. Kami sangat berterima kasih. Mungkin itu saja dari saya. Semoga nanti kita dapat berdiskusi, terus bertanya jawab. Mohon aktif nanti ya, bertanya jawab karena materinya sudah ada, agar nanti kita memahami apa yang disampaikan oleh narasumber sehingga kita bisa menerapkannya. Mungkin itu saja dari saya. Terima kasih. Kita melangkah pada acara inti. Saya serahkan kepada moderator, yaitu Saudara Gilbert Sinyoida. Pada Saudara Gilbert, saya persilakan. Ya, terima kasih kepada Saudara Reza yang telah memberikan kesempatan dan waktunya untuk saya pada malam hari ini. Selamat malam para hadirin yang saya hormati. Izinkan saya memperkenalkan diri terlebih dahulu. Saya Gilbert Sinyoida selaku moderator pada kajian pembinaan dan penyuluhan kampung sadar hukum pada hari ini. Selanjutnya kita akan melanjutkan acara pada malam hari ini, yaitu penyampaian kajian dari Ibu Lina Claudia SH membahas terkait narkotika. Dan juga ada narasumber dari teman-teman dari KKN Unmul, yaitu Lisa Aprilia Gusreina, si tanya jawab kepada masyarakat yang ada hadir pada malam hari ini. Perlu diperhatikan oleh para hadirin sekalian bahwa penyampaian materi tersebut akan lebih mudah dipahami apabila diskusi ini berjalan aktif. Tanya jawab akan dibuka pemateri pada saat pemateri menyampaikan materinya. Setelah itu, demikian peraturan yang akan kita pakai selama sesi penyampaian materi. Baik, untuk mempersingkat, dari petinggi Kampung Jua Asa dan Ibu Ketua TPPKK beserta anggota, Ketua Karang Taruna Kampung Jua Asa beserta anggota dan masyarakat yang hadir pada malam hari ini. Kami berterima kasih sekali. Makanya kami mengambil tema ini karena penting untuk kita. Itu narkoba alam dicampur bahan kimia untuk mendapatkan narkoba baru. Dilihat dari efeknya, narkoba ada 3 golongan, yaitu bersifat stimulan atau perangsang, 2 depresan atau penekan secara pusat, 3 halusinogen menyebabkan hayalan. Adiktif sedang berguna untuk kedokteran, misalnya obat antidepresi, flunitrazepam dan lain-lain. Golongan 4 semua ada 60 jenis. Daya adiktif ringan, berkhasiat pengobatan dan sangat luas digunakan dalam terapi dan atau untuk tujuan ilmu pengetahuan, misalnya obat penenang dan obat tidur, diazepam dan lain-lain. Bahan adiktif lainnya adalah zat obat yang dapat mengakibatkan ketergantungan selain narkotika dan psikotropika, misalnya minuman mengandung alkohol, rokok, poktinar atau lem, aika, aibon dan lain-lain, jamur, kotoran sapi, macam-macam. untuk mempersingkat waktu, terima kasih atas pemaparan materi dari Ibu Lina Claudia SH. Selanjutnya kita akan mendengarkan pemaparan materi dari narasumber mahasiswa KKN Unmul. Untuk itu, Saudari Aprilia Gusreina untuk menjelaskan. Waktu dan pertanyaannya 10 menit. Saya persilahkan. Baik, terima kasih moderator. Ya. Saya ucapkan sebelumnya selamat malam Ibu, Bapak, dan rekan-rekan semua yang hadir di Balai Desa pada hari ini.
Sebelumnya perkenalkan, saya Ketua Kelompok KKN dari Fakultas Hukum Universitas Simula Warman, yang kebetulan kami juga mengambil program KKN di instansi di kantor Bupati Kutai Barat begitu. Dan kami lihat di sana, Bapak Ibu, kami tertarik sekali ada namanya Kadarkum, Kampung Sadar Hukum. Nah, di situ kami tertarik, Bapak Ibu, untuk ikut serta berkontribusi membantu Bapak Ibu semua dan rekan-rekan bagaimana bisa memahami hukum itu dengan hal yang sederhana. Gak cuma dari teks, kan kita tahu hukum itu undang-undang gitu ya. Hukum itu apa? Hukum itu harus dikasih sanksi. Pada posisinya nggak begitu, Bapak Ibu. Kami sebagai mahasiswa mau mencoba memberikan pemahaman sedikit, dan kami juga ingin memberikan bantuan untuk berkontribusi. Yang tadi pagi kami juga bertemu dengan Bapak Adrianus, petinggi dari Kampung Jua Asa, dan salah satu yang dibahas itu malam ini ingin melakukan rancangan kerja, begitu ya, betul ya Bapak Ibu ya, betul. Nah, itu yang sebenarnya kami KKN, karena posisinya KKN pengabdian masyarakat ya, kami ingin terjun dan bersentuhan langsung dengan masyarakat Kampung Jua Asa ini. Bagaimana sih kesadaran hukumnya? Apa yang kami bisa tawarkan dengan program-program Bapak Ibu, atau bagaimana? Apakah sudah ada peraturan kampung di sini? Sudah ada atau belum, Bu? Belum ada atau sudah? Belum ada. Belum ada. Nah, di situ kami pengen hadir di situ, Bapak Ibu. Kami bisa bantu nanti bantu merancang bagaimana peraturan ini nggak cuma sekedar, tidak hanya sekedar bisa dilihat ya ini aturan gitu, tapi bagaimana kita bisa sama-sama masyarakat, khususnya masyarakat Jua Asa ini bisa paham begitu, bisa mengimplementasikan, bisa menerapkannya. Apalagi kami juga lihat dari internet ya, karena kami kan juga dari Samarinda. Saya pun dari Samarinda, saya dari Bali Singaraja sebenarnya, tapi saya kuliah di Fakultas Hukum. Nah, kalau jauh dari ini dari Nunukan, tapi kuliah di Fakultas Hukum juga di Samarinda. Samping kanan saya ini Gilbert ya, saya kira tidak perlu diperkenalkan lagi siapa beliau kan. Nah yang di pojok itu ada Saudara Reja. Nah itu dari Brau. Nah jadi kami melihat dari beberapa perspektif di mana kami berasal. Kami ingin bisa bermanfaat di masyarakat di sini, khususnya dalam pembuatan rancangan kerja tadi. Apalagi tadi disampaikan sama Bapak Adrianus adanya kasus kekerasan ya, kekerasan pemukulan anak ya tadi ya, iya Bu ya. Nah itu, ya, nah, apalagi baru terjadi begitu. Nah kebetulan saya dan Jaudan ini dari konsentrasi hukum pidana. Nah gimana caranya bisa membuat peraturan kampung begitu. Nah jadi output atau dari keluaran KKN kami ini, kami ingin membantu Bapak Ibu dari kelompok sadar hukum Jua Asa ini untuk bisa membuat peraturan kampung yang bisa melindungi salah satu contoh konkret, contoh aslinya gitu, kasusnya tadi sore yang tadi baru disampaikan, supaya hal itu tidak terjadi lagi. Kenapa? Karena tadi disampaikan bahwa apalagi kalau bicara anak, kebetulan saya juga sering menulis gitu. Saya juga dari lembaga bantuan hukum, sebenarnya background saya di Samarinda. Jadi kasus-kasus seperti ini, pemukulan anak, kekerasan seksual terhadap anak, itu banyak sekali Bu. Bahkan di kampung saya, daerah saya itu juga begitu gitu. Bagaimana cara menanganinya? Salah satunya tadi dengan dihadirkannya peraturan kampung atau peraturan desa begitu. Nah, bisa didiskusikan nanti bagaimana kulturnya di sini, bagaimana isi yang bisa menyeimbangkan, dan bagaimana adat di sini. Nah, adatnya bagaimana kan supaya bisa seimbang begitu. Jadi bisa mengkolaborasikan antara adat, hukum adat tadi dengan kami, hukum pemerintah gitu ya. Nah, itu sebenarnya yang kami ingin sampaikan. Masih ada waktu moderator? Masih ya. Nah, terkait dengan hal itu juga Bapak, Ibu, dan rekan-rekan sekalian,
Selain peraturan kampung, kami juga ingin membantu terkait dengan pembentukan peraturan ini ya, BUMD ya, Badan Usaha Milik Daerah Desa begitu. Sudah ada atau belum di sini, Bu? Badan Usaha Milik Kampung sudah ada belum? Udah ada. Nah, apakah aturannya ada? Aturan dasarnya, teknisnya? Belum nggak hadir ya? Nah, silakan Bu, silakan. Nggak apa, kita diskusi aja maksud saya. Ada aturannya untuk mendasari berjalannya BUMD itu ada? Ada. Oh ya sudah. Tapi kita bisa pahami lagi gitu, maksud saya kita bisa diskusikan lagi supaya gimana caranya ini udah benarkah sesuai undang-undang, karena pengimplementasian dan penerapan dari aturan itu sendiri supaya bisa berkeadilan. Kan kita bicara hukum tuh adil pasti dan bermartabat ya. Nah, bermanfaat. Bagaimana hukum itu bisa hadir, tidak hanya memberi kepastian tadi adanya aturan BUMD tadi, tapi juga bisa memberikan keadilan dan kepastian kepada masyarakat, khususnya masyarakat Juang Asa begitu. Kemudian juga kalau ada yang mau disampaikan mungkin, jadi kita bisa sambil diskus aja gitu, maksud kami diskusi kita sambil diskusi bagaimana rancangan kerja dari Kadarkum tadi yang tadi siang tadi kita disampaikan oleh Bapak Adrianus begitu. Kalau ada saya persilahkan untuk disampaikan, untuk kita diskusikan sama-sama. Begitu saya kira moderator untuk awalan dari saya, nanti kita bisa diskusikan selanjutnya. Ya, saya ucapkan terima kasih. Ya. Kami ingin bertanya, bagaimana cara mempertahankan kesadaran hukum itu sendiri yang dapat kami lakukan sebagai warga kampung sadar hukum. Mengajukan pertanyaan, bagaimana upaya tokoh masyarakat dan para pihak yang terkait untuk menegakkan kesadaran hukum dalam diri warga masyarakat? Terima kasih. Terima kasih banyak atas pertanyaannya. Baik, tadi yang saya ditanyakan oleh Ibu siapa tadi, Bu? Ibu Maria. Terima kasih pertanyaannya. Sangat menarik sebenarnya, Bu, ketika bicara bagaimana kegiatan seperti apa yang kemudian bisa dilakukan oleh kelompok kadar hukum kampung kadar hukum untuk bisa mempertahankan atau bisa mengoptimalisasikan, meningkatkan kesadaran hukum mereka begitu. Ya, salah satunya bentuk konkretnya, bentuk aslinya ya seperti saat ini kita ada di sini. Itu kita berkumpul di sini. Kita bisa hitung loh kepalanya di sini, berapa orang di sini. Artinya apa? Kesadaran hukum kita masih cukup saya bisa katakan di bawah rata-rata begitu. Kursi saja di depan masih kosong gitu. Padahal posisinya kegiatan kayak gini seperti ini jarang ada yang mau masuk atau ingin mengisi begitu. Kita lihat dari hal seperti itu saja, dari penyuluhan seperti ini, itu salah satu bukti konkret yang bisa kita terapkan sebenarnya. Datang ke sini, bicara apa yang nggak dipahami terkait dengan hukum di sini misalkan, atau terkait dengan peraturan kampung tadi yang posisinya masyarakat di sini, ibu, bapak, dan teman-teman rekan di sini juga belum tahu bagaimana bentuknya sih peraturan ini, gimana sih bentuknya, apakah seperti ini bentuknya, apakah harus baca semua seperti ini, kan nggak begitu sebenarnya. Bagaimana bisa memahami supaya nggak bosan baca kayak gini gitu kan. Nah, kami sebagai mahasiswa yang punya tugas seperti itu untuk bisa memberikan pemahaman kepada bapak ibu dan rekan-rekan semua. Kemudian apalagi yang bisa dilakukan? Bisa dilakukan dengan pendampingan hukum. Ketika masyarakat di sini ada yang alhamdulillah dan syukurnya tidak ada ya. Tadi sudah disampaikan oleh Pak Adrianus, tidak ada kasus kriminal di sini. Bersyukur sekali begitu. Jadi pendampingan hukum ini salah satu bukti atau tindakan yang cukup efektif untuk bisa diterapkan sebenarnya di sini. Tapi di sini belum ada, Bu, ya, pendampingan hukum begitu, misalkan ada kasus kah atau konsumen gitu, nggak ada ya di sini, belum ada. Nah, belum ada.
Semoga tidak ada, tapi kalau misalkan ada, kan kita tidak tahu nih posisinya ke depan seperti apa. Nah, kita bisa antisipasi dengan tadi pendampingan hukum. Bisa minta ke LBH. Ada dua Bu sebenarnya. Ada LBH dan kantor advokat biasa. Apa bedanya? LBH ini lembaga bantuan hukum yang kalau ada perkara apapun itu bentuknya, pidana kah, perdata kah, misalkan ganti rugi gitu. Nah, itu tidak berbayar. Jadi dibayar sama pemerintah. Ada itu namanya LBH, namanya kasus pro bono. Tapi ada juga yang kedua, kantor advokat. Nah, ini berbayar. Nah, jadi nanti kalau misalkan ada, tapi saya harap tidak ada sih, tidak ada ya, karena tadi ini kampung sadar hukum, untuk kesadaran hukumnya sangat tinggi begitu Bapak Ibu. Nah, kemudian yang ketiga, konsultasi hukum. Nah, konsultasi hukum ini gimana? Cara salah satunya di sini udah ada internet ya. Maksud saya bisa akses Google. Nah, di situ ada banyak, kalau Bapak Ibu mungkin yang lebih muda mungkin ya, mas-masnya ini sering buka Google tuh ada hukum online. Nah, di situ salah satu bukti konkret, asal nggak Mobile Legends aja yang di scroll kan. Nah, itu agak berbahaya. TikTok. Nah, kesadaran hukumnya berkurang kalau kayak gitu nanti. Nah, itu di scroll, dilihat gitu. Terima kasih Saudari April untuk pertanyaan Ibu yang di belakang tadi ya, bagaimana peran tokoh masyarakat di sini untuk peningkatan kesadaran hukum untuk warga ini ya. Jadi menurut saya itu pertama itu sudah dilakukan Bu, ya seperti ini Bu, melakukan penyuluhan, di mana di sini tujuannya untuk masyarakat paham itu apa sih pentingnya itu kesadaran hukum, bagaimana yang tadi dijelaskan oleh Saudari April. Kemudian yang kedua di sini tokoh masyarakat bisa menjadi teladan. Kan kita berpikir kayak jika tokoh masyarakat di sini tidak sadar hukum, bagaimana masyarakat yang lainnya mengikuti gitu kan? Ya, jadi mungkin yang bisa dilakukan itu menjadi tauladan bagi masyarakat. Jadi seperti itu Bu. Mungkin ada yang ditambahkan? Saya sebagai Ketua PKK Kampung Jua Asa mengucapkan terima kasih kepada Ibu beserta mahasiswa KKN Unmul ya, yang telah bersedia hadir di sini. Terima kasih semua yang disampaikan sangat bermanfaat bagi kami. Semoga nanti suatu saat kita akan bertemu lagi dan ada sesuatu yang bisa kami akan terapkan lagi, lebih ke kegiatan-kegiatan yang akan kami lakukan nanti, pengarah-arahannya dan sebagainya. Begitu. Terima kasih ya Bu. Saya ucapkan sekali lagi terima kasih kepada seluruh narasumber yang hadir pada acara hari ini dan seluruh hadirin yang telah hadir. Semoga kegiatan kita pada hari ini membawa manfaat bagi kita semua. Saya atas nama pembawa acara hari ini meminta maaf sebesar-besarnya apabila ada kata-kata yang kurang berkenan, dan kita akhiri dengan foto bersama.